Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam hangat untuk seluruh mitra Pandawa dimanapun Anda berada. Terima kasih telah kembali menemani kami di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Seperti biasa, di hari ini kita akan hadir kembali dengan program yang selalu dinanti dan penuh makna, Sudut Mata. Pagi ini, Sudut Mata mengangkat tema yang sangat menyentuh, mengenal komunitas pencari pahala di tengah duka. Sebuah tema yang mengajak kita memahami bagaimana kepedulian, empati, dan nilai kemanusiaan tumbuh di saat-saat paling sulit dalam kehidupan. Dan telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan membuka wawasan dan menginspirasi kita semua, Said Subhan Chandrafani, SPD. Sosok yang aktif, peduli, dan terlibat langsung dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, khususnya dalam mendampingi sesama di tengah duka. Tentunya akan banyak cerita, pengalaman, dan hikmah berharga yang bisa kita petik bersama dari perbincangan pagi ini. Untuk itu, langsung saja kita ikuti obrolan hangat dan penuh makna ini bersama pemandu andalan kita di Sudut Mata. Saya serahkan sepenuhnya kepada rekan saya yang sudah siap di studio. Silakan, Bang Mastur Taher. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi para pendengar Mitra Pandawa dimanapun saja berada. Bertemu kembali dengan saya Mastur Taher di program Sudut Mata, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mastur Taher pada kilasan ke-23 pada hari ini Selasa tanggal 6 Januari tahun 2026. Maknanya kilasan ke-23 adalah sudah ke-23 pekan kita bertemu di udara dalam acara Sudut Mata ini. Baik para pendengar sekalian, ya, acara ini disponsori oleh Topnet, Apcom Multimedia, serta Pinang Advertising. Para pendengar sekalian dapat berpartisipasi dalam acara ini melalui Facebook Radio Pandawa FM, Instagram @PandawaRadio, YouTube Pandawa Radio FM, serta website www.pandawafm.com. Dan para pendengar, kami telah mengundang seorang tokoh pemuda yang mempunyai aktivitas dan idealisme untuk berbagi kepada mereka yang sedang dilanda duka, yakni Bapak atau Bung Said Subhan Chandrafani, SPD. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya panjang sekali, bisa Bung Said, bisa Bung Subhan, Bung Chandra, dan Bung Fani. Ya, jadi bisa, tetapi lebih singkat biasa dipanggil siapa? Chandra biasa. Chandra, ya. Tapi saya tak biasa pakai Chandra nih. Biasa pakai Said dulu. Ya, Said aja nih. Ya, oke. Baik, para pendengar sekarang, ya. Acara ini dengan judul mengenal komunitas mencari pahala di tengah duka, ya. Ini adalah sebuah komunitas yang dibentuk oleh Bung Subhan, ya, Bung Chandra pada beberapa waktu yang lalu. Nanti kita akan minta penjelasannya. Namun ya, acara ini sebetulnya ya kita akan mengangkat tokoh dengan segala macam idenya, ya. Nah, hari ini kita akan mengenal dulu siapa beliau ini, ya. Bung Subhan, ya, Bung Chandra. Siap. Ya, silakan si Bung memperkenalkan diri di khalayak pendengar Pandawa Radio. Silakan. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya itu Said Subhan Chandrafani. Kalau dipanggilin banyak versi nih Pak Mastur. Ya. Ada yang manggil saya Said, ada yang manggil saya Chandra, ada yang manggil saya Habib, banyak nih. Oh, jadi? Jadi sebenarnya kalau nama kecil dipanggil itu Chandra. Chandra. Cuma di pergaulan karena orang Chandra itu nama di tengah. Jadi orang biasanya manggilnya Said aja gitu. Said saja. Said aja gitu kan. Kemudian saya berasal dari Kabupaten Seberang nih, Pak. Seberang mana? Seberang negara jiran atau seberang mana nih? Masih Kepri juga. Kepri, ya? Saya lahir itu di Karimun. Karimun. Tanjung Balai Karimun. Kabupaten
Karimun. Cuma dari SMA saya sudah pindah ke Pulau Bintan. Ya. Merantau sendirian. Karimunnya di mana nih? Saya di Tanjung Balainya di Sungai Ayam. Sungai Air. Ya, Sungai Ayam. Sungai Ayam. Sungai Ayam, Sungai Ayam. Ya, terus SD, SMP di SD saya di Karimun, SMP di Karimun, SMA saya di Bintan Timur di Kijang. di SMP SMA 1 Kijang. SMA 1 Kijang. SMA 1 Kijang baru melanjutkan kuliah di Umrah. Nah, SMA tahun berapa tuh? Saya lulus SMA 2006. 2006 berarti 2003 sampai 2006. 6. Oh, saya masih di Kijang waktu itu. Saya masuk di Kijang 2004. 2003 kelas 1-nya masih di Balai. Oh iya, 2004. Ya, 2002 naik kelas 2 sampai tamat saya di SMA 1 Kijang. Sampai 2006 kan? Sampai Ya. 2006. Saya tinggal di Tekojo, Kijang itu tahun 2005. Pindah ke Kijang selama 5 tahun di sana. Saya pas di belakang SMA Kijang itu. Oh iya. Tinggal di perang pagar aja. Tahu lah, ya tahu lah kalau begitu, dekat situ ada kolam renang kan namanya. Ya, kampung kolam renang betul. Kampung Sembat, Sembat. Swimbad. Nah, Swimbad. jadi di bahasa Indonesia kan Sembat. Sembat, Swimbad, ya. betul. Oke ya, terus SMA terus Kemudian melanjutkan kuliah di Umrah. Umrah jurusan Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Bahasa dan Sastra Indonesia. Pendidikan bukan? Pendidikan. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Betul. Ya, Cikgu lah saya ini. Cegu. Basicnya. Ah, Kemudian keseharian sehari-hari saya juga masih menjadi cikgu di MA Madani Tebuirang Bintan di Pondok Pesantren. MA Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah Pondok Madani Bintan. Pondok Madani Bintan. Dulu itu dikelola disupport oleh pemerintah Kabupaten Bintan. Waktu saya masih di sana dulu Masih di tuh, sana, masih betul. di Bintan itu ya. Masih Madani namanya itu waktu Madani. itu. Ya Madani. Nah, sekarang namanya sudah di Tebuirang. Karena kerjasama. Kerja sama Tebuirang. Kerjasama itu dalam bentuk apa namanya ya? Kalau sekolah itu? Kalau mungkin Major bukan major, apa namanya? enggak perwakilan mungkin mungkin dibilang cabang lah, dibuka cabang itu jadinya. Pakai nama Tebuirang karena kebetulan Pak Kiai Lukman beliau juga kan lulusan dari Tebuirang. Tebuirang gitu. Jadi pemerintah Kabupaten Bintan tidak lagi mensupport. Tidak lagi, sudah full mandiri. Mandiri ya. Mandiri. Ya ya, oke. Ya, terus masih sampai berapa tahun di sana? Saya kalau di sana baru 2 tahunan. Sebelumnya itu saya pernah jadi kepala sekolah waktu itu. Sekolah di SMK Kesehatan Widya. Oh, wisata widya di Batu 6. kilometer 6 ini di Tanjung Pinang ya. Ya, saya lebih kurang 6 tahun jadi kepala sekolah di sana. 6 tahun kepala sekolah, kemudian Kemudian break, istirahat karena sempat mengikuti kontestasi politik. oh gitu. Jadi istirahat kemudian baru melanjutkan di Madani. Tahun 2014 ikut 2024 barusan. oh ikut kontestasi politik itu tidak ngajar. Tidak ngajar. Setelah itu Baru oh ya. sempat break lah sebentar. Ya, sampai sekarang ya. Ya, alhamdulillah. Nah, kemudian ini kan sebelum itu jurusannya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Betul. Nah, kalau boleh tahu di antara sastra atau budaya-budaya yang Melayu yang paling diminati itu bidang apa? Pantun. Pantun ya? Oh, Pantun. kenapa tidak mulai dengan pantun tadi perkenalkan diri? Biasanya ya. Cuma karena sudah lama tidak berpantun itu, kalau orang Melayu cakap lidah dah kelu. Lidah bisa keluh, tapi kan suara masih ada. Jadi boleh kita bermain dadu, tapi jangan sampai apa lupa. Ya, lidah bisa keluh, tapi suara kan masih ada. Masya Allah. Iya, tuh. Memang biasa memang. Kalau udah jumpa senior nih, hilang langsung ide nih. Ya, jadi pantun ya paling. Ya, saya lebih suka ke pantun dan puisi sebenarnya. Pantun dan puisi. Ya. Oh begitu ya. Hobi, sekedar hobi. Sekedar hobi. Tapi kan masuk ke jurusan itu, artinya memang ada ini kan. Ada soul sedikit lah di sana. Iya. Ya, ya saya suka pantun dan puisi itu memang tidak ada jurusan yang situ, cuma pelajarannya memang suka. Waktu SMA kan, tapi kuliahnya tidak di situ. Ya, malah kalau pendidikannya sama kita. Pas saya dulu SMA di Kijang itu kan ada jurusan bahasa. Oh iya. Oh Nah, iya. zaman dulu kan ada jurusan bahasa di SMA Kijang itu. Dia jurusannya IPA. IPA, IPS dan bahasa. Bahasa. Jadi ngambil jurusan bahasa. Bahasa. Oh. Ngambil bahasa. Gitu ya. Nah, kemudian di bahasa internasionalnya kan bahasa Jerman waktu itu katanya. Oh, dia ambil bahasa Jerman. Ya, cuma ada hilang dari kepalanya. Tak pernah ke Jerman jadi
Tak bisa diulang-ulang. Ya, bahasa Indonesianya paling banyak kan biasanya. Paling banyak. Paling banyak pelajarannya. Itu sebenarnya untuk menghindari matematika sebenarnya. Karena di jurusan bahasa itu nggak ada pelajaran matematika gitu. Oh, tak ada ya? Tak ada. Jadi pelajaran matematika itu diganti dengan pelajaran bahasa asing. Oh iya ya. Bahasa asing cuma Jerman saja. Bahasa Jerman. Oke. Jadi pendidikan SMA-nya di Kijang tahun 2004 sampai 2006. Saya masih di sana tuh waktu itu. Ya, SMA ya. Pemimpin di Kijang ya. Karena sebelumnya saya pernah ngajar di SMP tapi Oh, di SMP SMP Kijang. depan. Ya, sama dengan SMA YPKBT. YPKBT, dulu. betul. Tahu pasti. Tapi tahun 90-an. Tahun 90-an. Oke. Nah, itu kemudian nama ini kan Said ini. Ya. Apa anunya? Said ini semacam apa nih? Marga atau apa nih? Sebenarnya Said ini keturunan. Nama keturunan marga. Jadi Said itu kalau bisa dibilang di highlight rame bisa bilang cucu Nabi lah ya, orang sering bilang gitu. Turunan Nabi ya. Ya, turunan Nabi. Kemudian ada lagi marganya. Kebetulan marga saya itu Al Khairin. Jadi Said itu turunan Nabi, Ya, tapi setelah itu ada lagi. Pam lagi pengecilannya lagi, suku-sukunya lagi lah. Saya pam saya kebetulan di Al Khairin gitu. Al Khair. Al Khairin. Khairin. Ya. Jadi kalau memang seperti kalau kita kuliah itu ada jurusan, nanti setelah itu Ada prodinya lagi. Ada program studinya. Iya, Itu Al Khairin ya. Al Khairin saya. Banyaknya di Linggar itu masuk Dabo. Oh iya, Al Khairin tuh. Karena bapak saya orang Dabo. Oh oke. Bapak saya almarhum atuk saya itu dari Dabo. Dan marga kecilnya Al Khairin Al tuh. Khairin. Gitu. Banyak ya. Saya sendiri tak tahu tuh. Di Kabupaten Linggar khususnya di Dabo Singkat. Dabo memang ada. Karena memang keluarga besar almarhum atuk saya itu di Dabo Singkat. Cuma saya teringat dulu waktu kecil di Dabo itu yang bikin roti itu orang sana tuh. Kami panggilnya Abi, jadi roti Abi. Roti Abi ya. Iya, saya teringat lagi kecil betul sebelum masuk SD. Ya itu mungkin itulah turunannya ya. Iya, salah bisa satunya. jadi. Bisa jadi. Oke, ya, jadi Said Subhan Chandra Fani SPD. Jadi kalau ini para pendengar sekalian bahwa kita sebelum memasuki temanya kita memang biasa berbincang tentang sosok siapa beliau ini ya. Jadi kalau diurutkan ini turunan Rasulullah ini kan banyak nih, mulai jalurnya yang jelas yang turunan Nabi itu dari sisi anak perempuannya kan. Kalau yang laki-laki kan meninggal duanya ya si Kasim dan siapa? Kasim dan siapa Ibrahim kan dua laki-laki 4 perempuan kan. Nah dari Fatimah ya. Fatimah. Nah jadi kalau diurutkan itu turunan keberapa nih? Saya kebetulan kemarin baru ada di forum para habaib di grup ya. Forum Habaib namanya. 41. 41. Saya yang ke 41. 41 dari Atas dari ujung sampai ke dari Fatimah ya, Fatimah Azhara. dari Rasulullah. Ya. Jadi saya yang ke 41. 41. Ya kalau kita hitung satu turunan itu berapa tahun ya sekarang? Itu tahun 630 lah. Sekarang 1400 tahun 41 ya. 41. Tergantung juga ada yang seumuran saya itu ada ide masih 30-an. 30-an. Tergantung dia keluarganya gitu. Usianya. Ya, keluarganya panjang atau pendek ya. Gitu. Iya. Jadi kayak ada slating umur saya cuma dia 30 lebih gitu. Nah, kalau saya kan udah 41 udah kepala sempat gitu. Ya, tapi kan bedanya berapa tahun aja kan. Ya, kalau misalnya dia 35, dia generasi 35 saya 41 itu mau 100 tahun juga sebenarnya. 100 tahun rata-rata. Ya, Kan 50 sampai 100 tahun lah. Kan 1400 tahun, 40 itu berarti rata-rata berapa tahun tuh? 1400 sekian 10 100. Oh, 25 tahun, 30 tahun lah ya dihitung satu keturunan tuh. Iya, karena kan orang tua kita kan nikah di angka 20 sampai 25 rata-rata gitu kan. Oh iya. Jadi kan dihitung di situ kan jadi kita dengan orang tua gitu kan. Apalagi dulu nikahnya itu rata-rata 20 tahun. 20 tahun. Sekarang 30 tahun. 30 tahun. Karena ternyata makin lama usianya semakin tua. Nikahnya semakin tua, umurnya semakin pendek sekarang nih. Saya aja nikahnya umur 32 tahun. Ya, saya 27 kemarin. Nah, ya. Oke, jadi bicara tentang nikah nih. Umur 7 tahun menikah dengan keturunan Rasul juga? Tidak. Istri saya itu kebetulan anak kolong. Anak kolong itu anak tentara. Orang Jawa. Kolong namanya? Ya, sebutnya anak tentara. Jadi bapak mertua saya itu pensiunan tentara. Maksud kolong itu apa maksudnya? Itu istilah orang itu saya kurang paham juga tuh. Jadi istilah anak-anak tentara, saya bilang anak kolong, anak tentara gitu. Di mana? Di bapak mertua saya kemarin di Lantamang. Ya, maksudnya kolong itu bahasa di mana orang Jawa?
Saya nggak paham juga itu bapak mereka, saya kurang paham juga, tak sampai sana nanya. Tapi istri orang mana? Istri orang Tanjung Pinang, lahir Tanjung Pinang. Tanjung Pinang, sukunya? Kalau ikut bapak Jawa, kalau ibunya Cina. Oh gitu, Jawa Cina ya? Jawa Cina, karena bapak mertua saya itu orang Surabaya kan. Oh, anak kolong. Istilah. Jadi kolong ini kan dalam bahasa Indonesia satu Bawah. bahasa Tionghoa ya, kolong itu di bawah ya. Di bawah lantai. Bawah lantai kolong, betul. Kolong Kata Melayu kan sering juga bilang bawa kolong nih katanya kan. Bawah kolong. Ya. Di kolong jembatan. Kolong jembatan, betul. Terus ada bahasa lain ya, kalau di Dabu itu bekas galian timah. Iya, kolong. Danau-danau kecil itu namanya kolong betul, juga. Kolong. Ya. Di Karimun masih banyak masalah juga tuh. Banyak kolong ya. Iya. Bekas timah juga kan. Bekas galian timah itu kolong namanya. Gitu. Karena baru bentuk saya orang timah, jadi paham. Jadi ini anak kolong ini maksudnya anak jembatan atau? Mungkin panggilan-panggilan mereka aja mungkin. Kayaknya tadi istilah lain lah. Oh. Nah, jadi penamaan aja gitu. Oh, ya. Jadi istri waktu itu umur berapa? Itu 27 tahun ya? Istri 23 waktu itu. Oh, jauh jaraknya ya. Jauh. Terus di mana nih Karimun atau di sini? Di Kijang. Di Pinang. Nah, Nah, di Gedung Muhammadiyah. Oh, gitu. Itu tahun 2016. 2016. Ya. 2016. Nikah di situ, alhamdulillah. Berarti sekarang sudah berapa orang ada turunannya? Inilah mohon doanya. Belum lagi. Belum ada. Dah jalan hampir 10 tahun. Nah, kalau tidak ada berarti tidak bisa melanjutkan turunan ke 42 dari. Makanya kita mohon doa daripada pendengar, ya kan. Oh, itu. Barangkali ini juga adalah salah satu alasan gitu. Alasan adanya gerakan ini gitu. Gerakan untuk berbuat untuk sesama. Atau motivasi. Ini salah satunya, salah satu yang melatar belakangi lah. Kenapa ada agenda-agenda seperti ini gitu. Jadi begitu mohon doa pada para pendengar untuk agar beliau ini dapat melahirkan turunan Rasulullah suku pula dari apa? Istilahnya Pam Al-Khairin. Iya. Marga kecil Al-Khairin. Al-Khairin. Dari Said ya. Saya pernah punya guru bahasa Indonesia juga, namanya Said Barakba. Oh, saya Ali. kenal. Saya kenal Pak Ali orang Batu Kucing. Ya. Karena beliau pernah jadi dosen saya. Oh. Bahkan ketika saya skripsi beliau pengujinya. Oh gitu. Ya, kena bantai saya kena. Pas saya kan ngambil puisi skripsi saya. Puisi Sutarji Kasubari. Beliau kan memang spesialis itu. Oh iya, spesialis puisi. Iya, selesai kita. Karena saya waktu di SMA bahasa Indonesia itu salah satu guru puisinya beliau. Dia ngajar bahasa Indonesia kan ya. Ya memang rata-rata Said ini bidang sastranya lumayan ya. Ya, baik para pendengar sekalian ya. Itu sekilas, secuil ulasan kehidupan tokoh yang saat ini, yakni Said Subhan Chandra Fani SPD. Nah, Fani ini apa nih maksudnya nih? Fani itu singkatan orang tua, nama orang tua. Jadi Fa itu Faisal, nama bapak saya. Terus Ni itu Rohani, nama ibu saya. Rohani. Gitu. Jadi semua, saya kan 3 beradik, tiga-tiganya di belakangnya ada Faninya. Oh, saya teringat Fani ini karena almarhumah istri saya itu Fanny. Oh, gitu, jadi agak-agak nyerempet dikit gitu ya. Dan artinya itu spesialis kalau Fani itu keahlian kan. Kalau ini cuma rupanya singkatan. Singkatan dari nama orang tua. Ya. Biasa memang singkatan nama orang tua ini memadukan nama bapak dan ibunya, ya kan, maka itu menjadi kebanggaan dia juga untuk namanya Fani semua di belakang menempelkan itu. Ya. Oke, baik. Jadi saya Subhan Chandra Fani SPD, jadi sarjana pendidikan di Umrah jurusan bahasa Indonesia dan menikah pada usia 27 tahun dengan seorang anak kolong ya sehingga sebutannya saja kita tanpa kita memahami makna sebenarnya ya. Itu jelas, tentu itu adalah nama julukan yang baik tentunya kan. Maka didoakanlah. Ya. Baik para pendengar sekalian ya. Kita memasuki tema kita pada hari ini setelah kita sedikit minta penjelasan tentang ketokohan kita pada hari ini. Ya baik, Pak Said Subhan ya. Nah, sekarang ya dengan tema mengenal komunitas pencari pahala di tengah duka. Nah, ini agak puitis ya, Pak. Nah, jadi bagaimana Anda memaknai tema ini? Ya.
komunitas pencari pahala di tengah duka, jadi saya memaknai adalah ini adalah kesempatan kita itu mencari amal di tengah dan memberikan hiburan kepada mereka-mereka yang memang kurang beruntung atau sedang tidak beruntung. Jadi kita harus hadir dalam hal apapun itu. Jadi kadang-kadang kita terpaku bahwasanya berbuat kebaikan kepada orang yang sedang duka itu harus dengan finansial, tidak. Tidak hanya dengan finansial, tetapi ada hal lain yang bisa kita kerjakan selain finansial. Memang finansial butuh gitu. Pada saat mereka butuh itu. Betul. Ya. Cuma kan ketika kita tidak bisa bantu dengan finansial, apa yang kita bisa berikan? Ide. Ide dan tenaga. Jadi kita harus punya ide, punya tenaga. Bagaimana kita tidak punya finansial, kita cari finansial itu untuk membantu yang memang sedang berduka atau dalam keadaan tertimpa musibah. Oh gitu. Gitu. Ini yang dimaksud dengan yang mereka berduka ini dalam hal apa saja kedukaannya ini? Ini awal apa namanya komunitas ini, ya, cerita sedikit. Ini bermula dari banjir tahun 2020 akhir 2020, di Tanjung Pinang. Di Tanjung Pinang. Ya, udah 6 tahun yang lalu ya. Ya. Bisa ceritakan? Jadi ketika banjir itu banyak wilayah yang terdampak. Ada yang kerendam, kemudian ada sebagian yang ada di Batu Lapan itu longsor dan sebagainya. Jadi banyak yang buka tenda-tenda pengungsian dan dapur-dapur umum. Karena keterbatasan finansial tentunya kita harus mikir nih, apa yang bisa kita berikan kontribusi untuk saudara-saudara kita yang sedang tidak baik-baik saja ini. Gitu kan. Akhirnya saya memutuskan untuk pertama bergerak sendiri. Alhamdulillah ada kepercayaan dari netizen sebenarnya, Pak Mas. Oh, itu sudah ini ya? Ya. Lewat apa, Facebook? Jadi Facebook, ketika ya? Facebook itu saya coba untuk open donasi dan live semuanya. Berapapun total saya sampaikan dan insya Allah 1.000 perak pun tidak ada yang kami potong. Ya. Memang murni begitu dapat itu sekitar 3 jutaan dan itu semuanya kita berikan dan kita bentuk, ada kita kasihkan sembako, ada kita memang belikan makanan siap jadi dan obat-obatan untuk keperluan. Jadi ada beberapa wilayah yang mungkin terkena apa namanya gata-gata dan butuh pampers dan segala macam anak-anaknya, itu kita bantu, kita carikan biayanya. Dan alhamdulillah ketika ini berjalan, saya dihubungi oleh Dompet Duafa Kepri waktu itu. Oh ya. Dompet Duafa Kepri menghubungi bahwasanya mereka ingin ikut berkontribusi dengan saya gitu. Kemudian mereka mengirimkan bantuan untuk minta kami bantu distribusikan. Waktu itu sudah tidak sendiri lagi kan? Sudah masih sendiri, cuma ketika itu saya mulai mengajak kawan-kawan nih. Oh begitu ya. Komunitasnya belum ada, jadi memang main apa namanya? Kalau istilah anak motor single fighter. Solo aja sendiri gitu kan. Ya. Aja akhirnya kita mikir, oh ini harus ada wadah. Wadah untuk bagaimana kegiatan ini bisa terus berjalan walaupun kita tidak mengharapkan Kota Tanjung Pinang ada musibah gitu kan. Alhamdulillah setelah dari kejadian itu kepercayaan masyarakat itu atau reaksi masyarakat itu positif. Jadi setiap ada apa-apa kita coba cari bantuan dan itu responnya luar biasa. Terakhir beberapa bulan yang lalu itu saya diminta carikan apa namanya Iqra. Oh ya. Untuk TPQ. Itu apa? Untuk mengaji. Nah, Iqra kan. Ya. Kemudian tak tahu saya macam mana orang itu, Pak, kami butuh Iqra, bisa tak diusahain? Nah, kita kan bingung cari lagi kan. Saya cuma buat WA story di HP saya. Saya buat story di WA saya. Alhamdulillah tidak sampai 5 menit kebutuhan 200 Iqra terpenuhi. Ya, 200 buku Iqra terpenuhi langsung. Jadi saya memang open dan alhamdulillah ada satu orang langsung 100-nya saya. Saya sendiri. Ada yang lain sisa ada yang 20 dan segala macam. Itu untuk yang masih kaitannya dengan yang terdampak banjir. Beda. Ini yang terbaru, Pak. Yang terakhir, kegiatan terakhir. Oh, yang lain itu, yang cerita kalau tadi. Terdampak kemarin itu ketika kondisi sudah normal, alhamdulillah semuanya sudah selesai. Cuma saya ada agenda rutin tahunan itu setiap bulan puasa.
itu masih diajak kerjasama sama Dompet Duafa untuk mencari para duafa untuk diberikan santunan dan kepada guru ngaji. Jadi kepada guru ngaji itu setiap puasa itu kita ada memberikan sagu hati lah untuk menyambut Lebaran. Gitu. Alhamdulillah itu rutin setiap tahun sampai saat ini. Jadi kegiatan yang utama tadi menolong atau membantu berbagi apa tadi di bulan pada bencana itu masih biasa? Bencana itu kalau ada bencana, insya Allah setiap ada bencana kita turun. Dengan apa namanya, dengan SOP-nya bahwa tidak mengurangi Rp1 pun dari yang boleh disumbangkan itu. Jadi operasionalnya sendirilah cari. Jadi itulah yang bisa kita bantu. Ya, tenaga dan pikiran kita. Pikiran serta dana operasional pribadi. Dari situlah kita ambil. Jadi memang kita sudah sampaikan kepada kawan-kawan pun. Ini kerja memang tak ada yang kita harapkan. Kita cuma memang mengharapkan Allah ridho dengan kita. Kita Allah harap ridho dengan kita, sehingga ayolah kita tak ada uang operasional, kita patungan sama-sama. Yang penting yang beberapa pun sejumlah uang yang tak boleh dipotong. Jangan dikurangi. Jangan dikurangi sama sekali. Kalau kurangi salah. Kalau menurut saya salah gitu. Kalau menurut saya, tapi kan mungkin ada pemahaman lain gitu. Wah, sebetulnya tidak salah juga karena zakat itu kan ada 1/8. Cuma ini untuk membangun trust atau kepercayaan masyarakat itu, maka karena apalagi yang kita secara lembaga kan tidak resmi. Jadi kalau potong-potong itu, kalau kita ngerasa tak resmi ini kayaknya pungli udah jadi kita nggak mau ada hal itu gitu. Makanya alhamdulillah setiap agenda-agenda yang saya buat responnya selalu positif dan cepat gitu. Alhamdulillah gitu. Karena itu tadi setiap agenda yang saya buat saya langsung publikasikan di akun sosmed pribadi saya. Karena banyak yang nyumbang itu bahkan saya nggak kenal orangnya siapa gitu. Jadi dengan hal itu mereka akan melihat ini yang telah mereka kasih ini. Seperti itu. Dan memang di Facebook itu kan nggak semuanya kita kenal. Ada tiba-tiba minta nomor rekening. Jadi kan artinya bukan kita untuk pamer, enggak. Kita melakukan itu karena ada laporan online yang harus kita kasih kepada para penyumbang. Walaupun sebenarnya mereka sudah kasih dan nggak perlu itu gitu sebenarnya. Cuma kan itu ada tanggung jawab moral kita gitu. Iyalah, kepercayaan itu mesti dibangun memang. Betul. Dan itu pertanggungjawabannya di akhirat jelas kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah kan, tapi di dunia tanggung jawabnya kepada orang yang memberi sumbangan itu. Jadi komunitas itu apa namanya? HCA. HCA. Kepanjangan dari Hidup Cari Amal. Hidup Cari Amal. Hidup Cari Amal. Jadi terus karena alhamdulillah Tanjung Pinang ini selalu dilindungi Allah, jarang kena musibah. Jadi ketika saya masuk ke pesantren di pondok, ketemu dengan kawan-kawan yang punya kemampuan agama yang luar bagus gitu kan. Akhirnya setelah ngobrol-ngobrol diskusi, selain kita mengadakan bantuan sosial, kita buat majelis ilmu. Jadi kita rutin mengadakan majelis ilmu yang kita live langsung. Kita live streaming di akun sosmed ACA di Instagram dan akun sosmed pribadi saya di Facebook. Gitu. Jadi sambil ngaji juga jalan. Karena kan amal kan selain kerjaan sosial, kita harus ngaji juga nih. Harus ada bekal juga untuk kita gitu. Jadi hal inilah yang sekarang rutin kita laksanakan. Begitu. Ya. Baik para pendengar sekalian, yaitu sepintas awal mengenal kita dengan komunitas HCA, Hidup Cari Amal, bukan cari yang lain-lain. Maksudnya dari sisi menyalurkan sumbangan tidak ada dipotong atau diambil dana operasional walaupun hanya Rp1, karena supaya Allah memberikan pahala yang lebih maksimal dengan cara demikian. Baik para pendengar sekalian, ya, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Bapak Said Subhan ini di season berikutnya, dan kita mempersilakan lewat yang satu ini. Anda masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Para pendengar sekalian, ya, Mitra Pandawa dimanapun saja berada, bersama saya Mas Nur Tahir di acara Sudut Mata, ya, sekilas ulasan kehidupan tokoh bersama Mas Nur Tahir. Tema kali ini di kilasan ke-23, yakni mengenal komunitas pencari pahala
di tengah duka dengan Bapak Said Subhan sebagai pembina komunitas HCA Hidup Mencari Amal. Baik, kita layani dulu ya. Kita apresiasi dulu tanggapan saudara kita Pak Udin di Facebook ya. Walaupun barangkali dia beberapa dalam satu ini ada beberapa pertanyaan yang mesti ditanggapi. Ya. Ini dari Pak Udin, apa yang mendorong lahirnya komunitas pencari pahala amal di tengah duka, dan bagaimana kehadiran mereka mampu memberi ketenangan jiwa bagi yang berduka maupun yang membantu. Silakan, bagaimana tanggapannya? Jadi apa yang mendorong lahirnya komunitas ini? Jadi yang pertama yang mendorong lahirnya komunitas ini adalah saya ngerasa hidup saya ini hampa jika tidak bisa memberikan sesuatu pada orang lain. Jadi inilah yang melatar belakangi kenapa ada agenda sosial yang pertama kami buat ini. Jadi saya punya prinsip hidup sekali itu harus berarti, hidup sesaat itu harus bermanfaat. Itu harus jargon. berarti. Ya, hidup sekali harus berarti, hidup sesaat itu harus bermanfaat. Bermanfaatnya seperti apa? Apapun kebaikan-kebaikan yang bisa kita berikan kepada orang lain itu suatu manfaat. Jadi mungkin kalau kita terbatas dengan finansial, kita bantu dengan pikiran. Kita ide kurang, bisa barangkali kita dengan tenaga. Dan mungkin jika tidak juga, mungkin kita bisa bantu dengan doa Dan kehadiran kita kehadiran kita pun sudah membantu mereka. Betul. Jadi kalau dari pertanyaan Bapak Udin tadi, ya, kalau saya melihat pendampingan apa gitu yang bisa kita sampaikan. Ketika orang berduka, Pak Pastor, kebanyakan yang kita dengar, mereka cukup ingin didengar aja, Pak. Ya, ingin meluahkan rasa duka itu. Jadi rata-rata mereka ingin mendengar. Ingin didengar, apapun keluhannya kita dengerin aja. Mau ada solusi, tak ada solusi, sebenarnya mereka tak terlalu ini. Ada solusi, alhamdulillah. Cuma yang pasti mereka ingin, ada yang dalam benak mereka atau kegundahan, kegelisahan, atau kedukaan, ataupun derita apapun itu, mereka ingin luapkan. Kadang-kadang kita tidak siap jadi pendengar. Tapi kita harus jadi pendengar. Kita jadi pendengar. Bahkan mohon maaf sekali, kadang-kadang orang yang dengan duka itu nggak mau dia dengar nasihat, Pak. Dia hanya ingin didengar. Ingin didengar. Kadang-kadang saya kenapa maksudnya kepala lagi ngeblank gitu kan. Jadi paling kita nenangin. Sabar. Walaupun kadang-kadang kita juga kalau posisi dia mungkin kita pun tak sabar juga gitu kan. Cuma ya itulah, dari situ kita harus belajar jadinya. Bahkan yang namanya sabar pun belum tentu sabar. Nah, itu dia. Padahal harus sabar gitu kan. Oke. Nah, jadi mungkin pendampingan yang paling pas, siapapun itu di sekitar kita, barangkali entah keluarga, kerabat, tetangga, jika berduka, temaninlah. Itu hal yang paling utama. Hadir, temani, dengarkan. Dengarkan. Tak perlu kita banyak bicara, tapi dengarkan. Rata-rata mereka seperti itu, apalagi mungkin yang tertimpa musibah, meninggal atau segala macam, itu lebih pengen mendengar. Atau kalau misalnya memang ada yang mohon maaf secara makannya kurang atau apa, ya kita kasih pun nggak apa-apa. Kita sehari kita belikan nasi bungkus sehari sekali. Jadi kalau saya ingat ini Pak Pastor, jadi ada sekitar 2 tahunan yang lalu itu saya sampai sedih. Ketika itu saya dengan teman saya teman saya di provinsi, di Pemprov Heru Rizano. Heru. Yang kami berdua itu dapat informasi bahwasanya ada seorang lansia yang hidupnya di tengah hutan di belakang Joto situ, di belakang BPR situ. Tapi bapaknya udah meninggal. Kita langsung datang ke lokasi, memang sangat menyedihkan Pak Pastor. Jadi dia hidup dengan kondisi yang luar memprihatinkan. Bahkan di situ kan daerah tengah kota masih terhitung kan. Mereka hidup dengan keadaan yang seperti itu. Jadi kita coba dampingi, kita coba cari solusi bagaimana caranya untuk membantu beliau. Berkoordinasi juga dengan dinas sosial ketika itu. Dan alhamdulillah
dapat bantuan dan gubuknya itu dirapiin gitu. Jadi dia tinggal sama kandang ayam, Pak. Itu sangat menyedihkan. Dan terakhir kita dapat informasi setelah kita lepas dengan dinas sosial, beliau setahun lebih setelah dari kita pen itu, beliau dapat kabar meninggal. Kemudian yang kedua, saya pernah dapat itu daerah Kuantan, Pak. Dia sama tinggal di kandang ayam. Beliau sakit, saya dapat informasi, kita coba cari bagaimana cari obat, kemudian cari sembako, kemudian kita bantu bersihkan tempat tinggalnya supaya dia biasa bersih. Kemudian kan dia ada tangga situ, alhamdulillah tetangganya juga mau aware jadinya setelah ada ini menjadi mau aware, mau ikut memperhatikan gitu. Jadi kami juga minta kabarin sama tetangganya kalau bisa ada apa-apa sama Pak ini hubungin. Tapi alhamdulillah sampai setelah 2 kali kami datang sana itu aman itu. Ya. Jadi mereka itu bukan berarti pemerintah tidak mengetahui, kadang tidak peduli, tapi barangkali informasi tidak sampai. Karena kan begitu banyak penduduk yang pada datang bilang. Tapi kalau sudah tahu kita sampaikan juga tidak peduli, nah itu Allah alam lah itu. Tapi alhamdulillah respon pemerintah peduli. Alhamdulillah. Jadi jadi latar belakangnya karena memang harus memberi arti dalam kehidupan. Betul. Maka saya teringat sebuah puisi Hairil Anwar kan. Sekali berarti sudah itu mati. Jadi ibu siapa tuh lupa? Aku ya, kok salah aku ya. Di Penogoro kalau tidak salah. Bukan aku. Di Penogoro. Di masa pembangunan ini Tuhan hidup kembali. Bara kagum menjadi api ya itu. Ya baik. Ini ada bagaimana tanggapan Pak Subhan ya? Tadi kan kita bincang dengan ownernya Pandawa ini. Dia mengatakan begini, di sosial media ada sekarang saya sibuk nih. Tanggapannya begini, ya. Mana yang lebih baik, ya, orang yang salat tapi tidak memberi, ya, dengan orang yang memberi tapi tidak salat. Nah ini kan dua pilihan yang nampaknya yang berbeda. Betul. Nah tanggapan Pak Subhan bagaimana nih? Kaitannya dengan komunitas pencari amal. Tadi kalau kita diskusi tadi sama beliau, kan, sebenarnya itu bukan pilihan gitu kan. Dua ini sebenarnya tak boleh dipilih sebenarnya, harus dipilih dua-dua kalau menurut beliau kan. Cuma kalau jika pun harus memilih, maka kita harus sholat. Dulu kan sholat. Karena sholat itu tiang agama. Karena kalau orang sudah sholat, otomatis dia akan bersedekah. Iya. Pasti itu. Kaitannya itu jelas ada ya. Iya, jelas pasti. Minimal dia sholat sedekah subuh. Enggak pun pasti sedekah Jumat paling tidak. Seminggu sekali ya. Sepekan sekali ya. Seminggu sekali. Jadi kalau menurut saya itu sholat. Karena memang hal yang pertama dihisab itu adalah sholat. Jadi kalau kita enggak sholat, amal yang lain tuh hilang. Jadi sholat itu kalau saya mengibaratkan itu seperti angka 1 dalam setiap agenda. Setiap angka harus ada satunya. Angka 1 di depan. Jadi yang lain itu nambah. Misalnya sedekah 0 jadi 10. Berbuat baik 1 lagi jadi 100. Sampai jadi 1000. Jadi banyak pun kegiatan baik yang kita buat. Angka 1-nya nggak ada, 0 aja jadinya. Nah, jadi seperti itu. Jadi mempertentangkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa dipertentangkan. Betul. Orang memberi belum tentu salah, tapi orang salat pasti memberi. Pasti memberi. Karena di sholat itu kan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, tidak memberi berarti keji ya. Keji dong. Kalau ada orang susah kita tak bantu, tak mungkin itu. Saya rasa saya alhamdulillah kenal dengan beberapa teman yang memang sholatnya terjaga. Sedekahnya lebih ngeri dan bahkan mereka sudah tak takut dengan dunia. Tak takut dengan dunia artinya udah sedekah aja, gak apa-apa gitu. Karena orang yang sholat itu pasti yakin pada Allah. Dia yakin apa yang diberikan dia itulah amal dia. Apa yang diberikan dia itulah. Tapi basicnya apa? Harus punya tiang dulu. Iya. Sholat. Kalau enggak sholat nggak bisa. Kenapa? Karena bisa jadi alibi orang kaya kalau gitu nanti yang masuk surga orang kaya semua lah Pak Masur. Nggak ada banyak beri ya. Oh iyalah. Dia punya miliaran, ya kan? Kita yang nggak punya duit nanti tak bisa masuk surga dong. Kalau lebih memerlukan. Kalau dipersepsikan orang salat itu tidak memberi. Iya. Jadi nanti yang surganya isinya orang kaya semua lah, gitu kan? Orang-orang kayak kita susah lah masuk surga, gitu. Kalau memang didahulukan memang memberi itu sangat bagus, gitu, sangat baik, gitu. Memberi membantu itu sangat bagus. Tapi kita harus tahu tiang nomor satunya tadi, sholat. Jadi kalau saya lebih memilih dulu kan sholat, karena dalam sholat itu paket komplit.
Semuanya pasti ada di situ. Kalau orang sholat nggak mungkin kota Jumat lewat kita nggak kasih, atau pas Ramadan nggak mungkin kita ngimpakin, nggak pasti gitu. Atau orang yang sholat itu pasti jiwanya teduh. Ya, ya. Dia tengok ada anak yatim yang sedih, dia tahu ayat Quran. Kalau bahasanya, kalau Nabi katakan kalau kita dengan anak yatim itu berbaik, gini di surga ada, arroyan begini. Ya pasti kan dia percaya itu. Ketika dia sudah percaya itu, maka dia akan melakukan kebaikan itu. Itu paket komplit, sholat itu paket komplit. Ya. Seperti itu. Kalau itu begitu tanggapan saya. Ya, jadi salat itu justru akan membuat hati itu menjadi peduli, kan gitu kan. Betul. Ya, walaupun dia belum bisa memberi, tapi kehadirannya mendengarkan keluhan itu. Betul. Adalah buah dari orang salat itu kan. Betul. Kalau tidak akan mendoakan orang yang kena musibah. Betul. Ya gitu. Itu kan memberi. Gitu. Senyum itu kan sedekah juga. Iya. Ya kan enggak? Senyum juga bagian dari sedekah gitu. Kita hadir itu meluangkan waktu itu, itulah ada sedekah waktu kita. Gitu. Sedekah non materi. Non-materi. Ya. Kalau materi tentu kalau orang yang salat itu ada materi dia akan lebih banyak lagi. Kan. Ya. Jadi salah satu sponsor acara ini juga salah satunya gitu kan. Iya. Ya kan. Sponsor acara ini Pindahan Petraja, kita kenal ownernya gitu kan. Iya. Sholatnya bagus, sedekahnya luar biasa juga gitu kan. Jadi ya. seperti itu udah paket dia jadinya ini. Ya. Sebab kadang-kadang orang yang memberi ini dia tidak tidak suka dipamer-pamerkan. Betul. Dan itulah yang disenangi oleh Rasulullah. Betul. Nah, maka beliau mengatakan gimana? Memberi dengan tangan kanan tanpa mengetahui tangan kiri tidak tahu. Iya. Ya, itu adalah ungkapan yang sebetulnya ya tangan saja bisa tidak tahu, apalagi orang lain kan gitu. Betul. Ya, maka belum jelas tidak betul kalau orang salat itu tidak suka memberi. Betul, ya pasti. gitu. Itu adalah pilihan yang salah anunya dalam memilihnya itu. Iya. Ya. Itu sama dengan dulu waktu pilkada kan. Ini nyerempet sedikit ya. Iya. Bahwa mana yang lebih bagus? Pemimpin Islam yang tidak jujur dengan pemimpin jujur tapi tidak Islam. Itu kan seakan-akan menganggap orang Islam itu tidak jujur. Betul, kan? betul. Itu pertanyaan yang salah itu. Mindsetnya sudah salah. Mindsetnya sudah merubah mindset cara berpikir yang barangkali masyarakat awam bisa terpengaruh itu. Terpengaruh, betul. Ya. Betul. Sangat terpengaruh. Saya memimpin orang Islam tidak jujur. Justru dengan Islam itu mendidik dia untuk jujur. Betul. Kalau tidak jujur berarti keislamannya dipertanyakan. Kayak gitu. Betul. Ya. Baik para pendengar sekalian, ya. Kita sudah melewati fase atau sesi kedua. Kita akan lanjutkan berikutnya. Demikian tadi bahwa pembincangan antara orang salat tapi tidak memberi dengan memberi tapi tidak salat itu adalah pilihan yang sebetulnya tidak pantas dipilih karena memang sesuatu tidak mungkin terjadi dua kondisi itu. Ya. Ya, justru itulah maka salat itu tiang agama, karena dengan tiang itulah dia bisa membangun bangunan-bangunan yang lain, bangunan infak, sedekah, puasa dan sebagainya. Baik, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini ya. Pandawa Radio. Para pendengar sekalian, Anda masih bersama saya Mastur Tahir dalam acara Sudut Mata, sekilas urusan kehidupan tokoh bersama Mastur Tahir di Kilasan 23 bersama dengan Bapak Said Subhan Chandra Rani. Ya. Baik, gini, Pak Subhan ya. Jika ini kan sudah berdiri 6 tahun yang lalu ya artinya diawali dengan inspirasi pada saat terjadinya musibah dan tergeraklah hati untuk membantu, kan buah dari orang yang salat tentunya kan, orang yang mendirikan salat. Nah, setelah tidak ada bencana ya, apa saja kegiatan komunitas HCA ini, apa hidup cari amal ini, selain kan bencana tidak ada nih ya, apa sekarang kegiatannya di luar itu? Di luar sekarang ini yang pertama tentunya kita adakan live streaming majelis ilmu. Majelis ilmu itu diisi oleh ketuanya, ketua HCA-nya, karena saya pembina, ketuanya itu saya Pak Subhan pembina dan pendiri sebenarnya. Pendiri dan pembina. Ya, jadi ketuanya karena beliau ini secara ilmu agama lebih bagus gitu kan. Jadi saya menunjuk beliau untuk memimpin, itu namanya Ustaz Abdul Rahman Malik. Beliau itu imam masjid di Al-Marhamah depan Polres. Oh ya.
Jadi setiap pekan itu kita rutin mengadakan kajian majelis ilmu yang kita Setiap langsung pekan live. atau setiap bulan? Setiap pekan. Setiap pekan, Kita harinya tak tentu tapi karena dengan melihat situasi dan kondisi juga kan. Nah, cuma pasti insya Allah kita usahakan setiap pekan kita adakan majelis ilmu. Untuk saat ini kita ngaji kitab Kashful Gummah. Dan itu apanya? Yang pendengarnya itu memang kita langsung di live streaming sosial media kita. bukan live langsung di offline itu. Offline-nya ada juga. Offline-nya ada beberapa teman-teman yang mau hadir silakan. Biasanya kita buatnya itu berpindah-pindah. Kadang kita di teras masjid, kadang kita di kedai kopi atau kafe. Jadi memang agak lebih santai. Kita ingin memberikan bahwasanya ngaji itu wajib, harus gitu. Cari ilmu itu harus dimanapun boleh gitu. Jadi kita sambil ngopi, sambil diskusi, sambil ngobrol pun bisa gitu. Jadi tidak kaku. Jadi saya ingin mengajak teman-teman yang anak-anak muda, Gen Z khususnya, bahwasanya majelis ilmu itu enak gitu. Tidak kaku. Kalau sekarang kan kalau kita misalnya dengar kajian di masjid mungkin mungkin agak kaku dengan bapak-bapak segala macam, agak minder gitu kan. Agak insecure kalau bahasa ininya. Tapi kita bisa ubah mindset ini. Ngaji bisa di mana aja. Jadi ngajinya kadang di kedai kopi, ke kita yang kafe lah yang agak tertutup supaya suara tak ini kan. Kadang di rumah siapa, ayo kita ngaji sama-sama. Sehingga mereka nggak minder gitu. Itu yang pertama. Kemudian kegiatan-kegiatan sosial ini memang sering kami ajak kolaborasi dengan beberapa organisasi. Kebetulan saya juga sekretaris di Gagak Hitam Tanjung Pinang. Apa tuh Gagak Hitam? Gagak Hitam ini Ormas Pasukan Adat. Ormas Pasukan Adat. Pasukan Adat Melayu. Oh, Gagak Hitam ya. Gagak Hitam. Kenapa mesti gagak dan kenapa mesti hitam pula gagaknya? Nah, karena kebetulan saya bergabung dengan sini belum terlalu lama, sekitar 5 tahunan. Pusatnya itu di Batam. Ketuanya atau pendirinya, pembina itu Tok Udin Pelor. Ada pula Udin Pelor. Udin Pelor di Batam. Insyaallah kalau orang Batam kayaknya terkenal, cukup terkenal Udin Pelor kan. Jadi kita buka yang di Tanjung Pinangnya. Tuh. Jadi memang kadang-kadang berkolaborasi dengan teman-teman dari Gagak Hitam. Apa yang dibutuhkan kita bantu. Apa dapat informasi ada nih lansia yang kurang sembako, kita cari, kita antar. Gitu. Jadi lebih ke situasional jadinya. Tapi tetap dalam rangka mencari menyalurkan bantuan. Ya, gitu. Jadi sambil menunggu itu ya kita sekarang ini buat majelis ilmu. Karena saya itu gini Pak Mastur, orang yang sudah berada di dalam masjid itu kan sudah pasti mau dengar kajian-kajian ilmu. Cuma bagaimana mau di masjid ya, yang di luar masjid ini. Bagaimana kawan-kawan ini yang belum istiqomah 5 waktunya, kita ajak dengan cara sendiri gitu. Kadang kalau kita ajak dengan dalil-dalil surga dan neraka, kadang mental. Gitu. Apalagi orang-orang yang kedai kopi atau teman-teman kita yang di jalanan. Tapi kalau kita ajak, kita yakinkan mereka dengan sholat, kebiasaan ini nggak kita tinggalin kok. Gitu. Kebiasaan ngopi masih bisa boleh kita jalanin kok. Tapi bedanya apa? Bedanya ketika azan kita pindah. Boleh kok main-main gitar, boleh kok gitu. Karena setelah azan ya stop, kita main gitar ya, jadi seperti itu. Jadi sehingga mereka tak terasa dihakimi gitu. Yang penting itu santai. Jadi mau ngapain? Mau main bola ya udah main aja. Tapi ketika pas jam sholat, atau saya kan hobi motor. Jadi kalau misal mau motoran, silakan. Tapi ketika azan di mana masjid terdekat ya kita berhenti. Yang hobi sepeda, naik sepeda dulu. Iya gitu, seperti itu lebih kurang. Gitu. Tapi kalau hobi mabuk tak boleh. Tak boleh. Cuma kadang-kadang Pak Mastur, teman-teman yang seperti ini juga perlu kita kasih perhatian. Perlu kita kasih perhatian, tapi tidak dihakimi. Kadang-kadang saya sudah banyak juga alhamdulillah menemukan teman-teman yang berada minum alkohol dan segala macam itu bukan karena keinginan, Pak. Tapi pada situasi, kondisi yang menekan gitu. Tak ada tempat untuk bercerita, tak ada tempat untuk sharing, sehingga pelariannya ke arah yang sana gitu. Kalau kita dengarkan, malah mereka itu orang-orang yang sangat baik, Pak. Sangat baik. Kalau udah cerita tuh tentang kehidupan, mereka bisa nangis gitu. Artinya memang
situasi yang membawa mereka ke kehidupan itu. Sebenarnya itu orang-orang seperti ini yang perlu kita rangkul gitu. Tak boleh kita jauhi, tapi kita rangkul pelan-pelan, kita nasihati. Hidayah kan punya Allah. Tapi sih ikhtiar sudah kita lakukan. Tanggung jawab kita sebagai muslim sudah kita lakukan gitu. Sehingga lepaslah pertanggungjawaban kita, masalah nanti hidayah atau segala macam itu kita kembalikan kepada Allah Ta'ala gitu. Oke, baik. Jadi sejauh ini ya komunitas HCA ini kan melakukan kajian itu ya dengan target itu. Sejauh ini sudah apakah banyak anak muda yang ikut dalam kajian ini? Kita itu kalau kajian ini orangnya ganti-ganti. Ganti-ganti, pekan ini dia datang, ke depan enggak, datang. Anak muda atau orang tua nih? Rata-rata anak muda. Rata-rata anak muda. Rata-rata anak muda. Karena memang target dakwah saya itu memang pada teman-teman yang masih muda. Kalau ada tua-tua nanti agak ini kita, agak segan gitu, kan? Tapi harus muda. Artinya kita ingin merubah mindset aja, Pak. Kita ingin merubah mindset bahwasanya apapun aktivitas kita butuh sholat gitu. Setelah itu silakan lah aktivitas itu aja sih, pada penekanan pada hal itu gitu. Jadi salah satu isi kitab Kasyful Ghummah itu juga itu. Jadi kita itu wajib memberikan nasihat semampu kita. Jadi inti dari kitab itu seperti itu. Jadi kita harus memberikan nasihat semampu kita. Kita bisa nasihat, ayo sholat gitu. Dengan istri kita, ya sudah ajak gitu. Seperti itu. Iya. Sesuai lah berbuat kebaikan. Kita semua bisa melakukan kebaikan itu dengan cara kita masing-masing. Itu. Oke, jadi itu kegiatannya di luar pada saat tidak terjadi bencana. Namun tetap menginput informasi kalau ada yang butuh. Membutuhkan apa seperti tadi buku Iqra, maka kita sampaikan. Maka itu juga dalam rangka untuk membantu kebaikan. Baik. Ini namanya hidup cari amal. Ya, jadi sebetulnya samakah atau memang apa bedanya ya? Kenapa cari amal bukan cari pahala? Bisa tanggapi? Sebenarnya ini paketan sih sebenarnya. Kalau kita beramal, saya yakin ada pahala di dalamnya. Kalau cari pahala belum tentu beramal. Kalau cari pahala itu kadang-kadang ada niat berbeda. Jadi kadang-kadang kita ingin cari pahala itu, misalnya kayak sedekah lah ya. Ini mohon maaf ya, ini mungkin akan ada perbedaan-perbedaan ya sebelumnya ya. Mohon maaf sekali. Ini anda dari sisi narasinya saja. Ya, jadi kalau menurut saya itu amal itu lebih luas gitu. Jadi amal itu bisa kita buat dengan banyak cara. Tapi kalau pahala itu hadiahnya. Efek dari beramal itu dapat pahala. Pahala itu hadiah. Ikhtiarnya apa? Amalnya tadi, cari amalnya tadi. Cara beramal ini adalah ikhtiarnya, itu usahanya, hadiahnya adalah pahala. Gitu. Karena pahala ini kan juga harus seridhonya Allah gitu. Gitu. Jadi yang bisa kita ukur dan kita lihat itu adalah amalnya. Sedangkan pahalanya berapa besar itu tergantung Allah. Maka yang kita cari itu amal saja. Beramal saja. Pahala itu nanti kan Allah. Terserah Allah mau kasih pahala atau tidak. Tapi jelas dia reda. Gitu. Ridho. Gitu ya. Seperti itu jadi. Baik, kita berada di ujung perbincangan kita. Barangkali ada pesan-pesan yang ingin sampaikan kepada terutama para pemuda nih. Ya, silakan. Kepada teman-teman pemuda di Tanjung Pinang khususnya, ingatlah hidup itu butuh sholat, bukan sholat butuh kita. Jadi apapun aktivitas kita di luar sana, mari kita tetap jaga sholat kita 5 waktu. Setelah itu ya silakan. Bahwasanya sholat itu tidak membatasi aktivitas dan hobi kita. Cuma hobi kita itu harus hanya jadi masa senggang untuk menunggu waktu sholat. Seperti itu. Karena sesuai dengan jargon kami mungkin sebagai statement penutup, Pak Mas Nur. Jargon dari komunitas HCA. Hidup sekali harus berarti, hidup sesaat harus bermanfaat. Mari menebarkan manfaat untuk umat. Ya, seperti itu. Hidup sekali harus berarti, hidup sesaat harus bermanfaat. Mari kita menebar manfaat untuk umat. Untuk umat. Ya, itu sekali berarti setelah itu mati, kata Hairi Anwar. Maksudnya adalah hidup yang menuju mati itu memang harus berarti. Ya, ini ungkapan-ungkapan yang lewat puisi. Ya, ini juga bahasa puitis juga. Ya, baik para pendengar sekalian. Atau mau, karena kan hobi pantun dan puisi tadi, mau ada pantun yang sampaikan, silakan.
Tak adalah kalau pantun. Karena kita tidak menjawab ke materi. Pantun ya. Baik. Baik para pendengar sekalian, demikian tadi perbincangan kita di Sudut Mata Kilasan ke-23 bersama Bung Said Subhan Chandra Fani SPD. Terima kasih kami ucapkan, semoga banyak memberi inspirasi dan manfaat bagi kehidupan kita dengan senantiasa berbagi, mencari pahala, mencari amal di tengah orang-orang berduka, karena di sana juga ada ladang pahala yang kita dapatkan dari beramal itu. Demikian saja. Terima kasih atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di program Sudut Mata yang akan datang. Terima kasih Pak Subhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Mitra Pandawa, tak terasa perbincangan kita di Sudut Mata pagi ini telah sampai di penghujung acara. Banyak sekali pelajaran berharga yang bisa kita petik dari obrolan bersama Said Subhan Chandra Fani SPD tentang bagaimana keikhlasan, kepedulian, dan semangat berbagi pahala hadir di tengah suasana duka. Semoga apa yang telah disampaikan hari ini dapat membuka hati kita semua bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan akan sangat berarti bagi mereka yang sedang diuji. Karena di balik duka, selalu ada ruang untuk empati, kebersamaan, dan ladang pahala bagi siapa saja yang mau peduli. Terima kasih kami ucapkan kepada narasumber atas waktu dan inspirasi yang telah dibagikan, serta kepada Mitra Pandawa yang setia mendengarkan hingga akhir. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Saya dan sahabat saya Mastur Taher bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Nantikan kembali Sudut Mata di pertemuan berikutnya dengan kisah-kisah inspiratif lainnya hanya di 103,9 FM, radionya Tanjung Pinang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.